27. Namun, terkait Formula E, Muzani mempertanyakan apakah penyelenggaraan ajang balap mobil listrik tersebut merupakan kebutuhan masyarakat Jakarta saat ini. Bahkan, Muzani mengingatkan, tagline yang diusung Anies saat berkampanye adalah maju kotanya, bahagia warganya. Ia juga mempertanyakan apakah penyelenggaraan Formula E merupakan indikator dari kemajuan sebuah kota. Mak jelek, Gerindra Pusat sudah berani serang Anies dan sentil Gerindra DKI soal Formula E. Ditulis oleh Ferry Padli. Hajatan Formula E yang rencananya digelar di DKI Jakarta itu selalu saja menjadi perbincangan. Baik warga dunia nyata maupun dunia maya tidak luput dari membicarakannya. Hanya saja sebatas di omongan itulah, karena bentuk terangnya saja hingga saat ini kita belum tahu. Beda dengan rencana balap motor GP di sirkuit Mandalika, sirkuitnya sudah ada yang di Lombok, dan pihak panitia penyelenggara juga sudah memutuskan Indonesia akan menjadi tuan rumah balapan motor kelas utama tersebut pada 20 Maret 2022 mendatang. Sedangkan Formula E, tempatnya saja kita belum tahu apakah di depan Balai Kota DKI atau di markas FPI di Petamburan. Awalnya sih balap mobil kursi tunggal yang menggunakan mobil listrik itu direncanakan berlokasi di kawasan Monas. Bahkan sudah ratusan pohon ditebangi di sana demi terselenggaranya Formula E tersebut. Tapi karena dilakukan secara serampangan, gak tahu kalau sekitar Monas rupanya kawasan cagar budaya. Dan berdasarkan peraturan, cagar budaya tidak boleh dimanfaatkan untuk arena balapan, karena dikhawatirkan akan merusak bagian dari warisan budaya tersebut. Dan soal Formula E ini, Anies bisa dibilang sudah kejebur got alias telanjur basah. Karena meskipun persiapannya amburadul, tapi Pemprov DKI sudah membayar komitmen fee sebesar 560 miliar rupiah lebih dari total 2,3 triliun rupiah yang dijanjikan. Uang 560 miliar rupiah itu bukan jumlah yang sedikit, Ferguson. Kalau semuanya dibelikan kerupuk, bisa penuh Balai Kota DKI. Begitupun kalau dimanfaatkan untuk pengadaan toilet warga DKI, misal 1 unit harga 10 juta rupiah, sudah 56 ribu keluarga di DKI Jakarta yang tidak BAB sembarangan atau tidak BAB di sungai lagi. Celakanya 2,5 triliun rupiah itu harus dibayarkan Anies selama 5 tahun berturut-turut. Dan kalau itu tidak dibayarkan akan dianggap sebagai perbuatan wan prestasi, sehingga bisa digugat di arbitrase internasional di Singapura. Padahal kita tahu sendiri masa jabatan Wan Abut akan berakhir pada tahun 2022 ini. Alias, sudah pasti yang mencicil komitmen fee itu gak akan sampai 5 tahun. Gak kebayang kalau Anies digugat di pengadilan internasional. Bisa-bisa jadi kurus tuh orang. Karena bahasa pengadilan syarat akan fakta dan bukti. Gak bisa mengandalkan tata kata doang. Memang sih komitmen fee Formula E itu bisa terus dibayarkan meskipun Wan Anies tidak lagi jadi gubernur, tapi dengan syarat meski dianggap program prioritas nasional. Itulah kenapa mereka coba menyeret-nyeret nama Jokowi. Kurang lebih tujuannya supaya Formula E dianggap sebagai program pusat atau nasional. Tapi pemerintah pusat tentu bukan Bamsud dan Sahroni yang mau saja jadi tukang cebok Anies. Belum lagi ditambah adanya dugaan korupsi terkait proyek Formula E itu. Saat ini, KPK tengah mendalami apakah komitmen fee yang dibayarkan benar-benar masuk ke pihak yang berwenang atau justru masuk ke kantong pribadi atau ke kelompok tertentu. Alasan-alasan kenapa Pemprov DKI membayar sekian-sekian dan transfernya kemana, apakah ke pihak-pihak yang betul-betul punya kewenangan, ya misalnya pemilik hak atas Formula E dan seterusnya, akan didalami, ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata 25 November. Untuk diketahui, Crony Chaplin lah yang banyak terlibat dalam penyelenggaraan Formula E ini dan didukung oleh salah satu anggota DPRD DKI fraksi Gerindra. Bahkan salah seorang di antaranya, anggota DPRD DKI fraksi Gerindra, Syarif mengatakan justru menjadi hal positif dan patut didukung. Orang-orang di lingkaran JK ada di dalam panitia penyelenggara Formula E itu. Lantas, kalau Gerindra DKI pro terhadap Formula E, apakah Gerindra pusat juga sama? Ternyata tidak, Ferguson. Baru-baru ini Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mempertanyakan apakah Formula E itu sesuai dengan kebutuhan warga DKI atau tidak. Karena saat masa kampanye dulu, tagline yang diusung Anies adalah maju kotanya, bahagia warganya. Apakah dengan adanya Formula E Jakarta makin maju dan warga ibu kota negara tersebut semakin bahagia? Tentu tidak, Ferguson. Nonton Formula E itu tidak gratis alias harus beli tiket. Harganya pun paling murah Rp500.000. Jadi hanya untuk kalangan tertentu saja. Dan itu yang suka nonton balapan. Misal, ada warga DKI yang punya duit banyak tapi sukanya nonton bulu tangkis. Tentu hajatan Formula E gak berarti apa-apa buat dia. Sedangkan menurut Muzani, salah satu indikator Jakarta maju dan bahagia warganya itu adalah titik banjir di DKI Jakarta berkurang. Pertanyaannya, apakah dengan adanya Formula E lantas banjir di DKI auto hilang? Tidak juga, Ferguson.
Bahkan turut berkontribusi terjadinya banjir yang lebih besar dengan ditebanginya banyak pohon di kawasan Monas. Nah, kalau Gerindra Pusat sudah mengkritik dengan keras seperti itu, apakah Gerindra DKI akan tetap membela Formula E? Kalau ternyata tetap, menu jamuan makan malam yang digelar di rumah dinas Anies kala itu memang benar-benar mujarab untuk menjerahkan M. Taufik DKK. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV. Bambang Susatyo berpi tantangan Jokowi, Sean Gelael tidak bisa menjawab dan hanya tertawa. Namun, Bambang Susatyo berharap Sean dapat memenuhi tantangan Jokowi dan membuktikan kemampuannya. Menurutnya, Sean juga bisa menjadi local hero jika ikut dalam rangkaian Formula E Jakarta. Jokowi dipaksa mencuci kotornya Formula E, ditulis oleh Nina Nur. Tidak perlu berpanjang lebar untuk menjelaskan arti ajang balap Formula E bagi seorang Anies Baswedan. Orang awam pun paham betapa kerasnya usaha Anies agar ajang balap Formula E jadi kenyataan. Juga betapa perlunya Anies untuk menciptakan panggung politik buat dirinya sendiri, apalagi kalau bukan buat 2024. Dari awal Anies gembar-gembor mau bikin ajang balap Formula E. Sudah kelihatan kok agendanya. Dia pun langsung teken kontrak sampai 5 tahun, terhitung dari tahun 2020. Sementara masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada tahun 2022. Yap, Anies sengaja memanjangkan gelaran itu hingga melewati masa jabatannya, agar namanya terus diingat. Begitu ada gelaran balap Formula E pada tahun 2023 dan 2024, siapa lagi yang disebut sebagai penggagas yang dipuji-puji dan dialu-alukan para pendukungnya selain Anies? Dari segi politik, itu akan menguntungkan Anies yang terancam akan tenggelam namanya dari 2022 hingga 2024. Padahal pada masa itulah waktunya yang paling tepat bagi Anies untuk berkampanye sebagai Capres 2024. Sayang sekali di awal-awal hebohnya Formula E, ketika ternyata berdasarkan peraturan yang berlaku, Anies tidak bisa mengutak-atik kawasan Monas. Padahal kawasan Monas adalah tempat paling sempurna bagi Anies buat menggelar ajang balap Formula E. Monas merupakan titik penentu kemenangan Anies dalam pilkada dulu. Namun apa daya, Monas tidak bisa dijadikan lokasi ajang balap Formula E. Mau jungkir balik juga tidak bakal bisa. Dari sini Anies nampaknya belajar bahwa bagaimanapun peran Presiden Jokowi sangat menentukan agar dia berhasil mewujudkan ambisinya tersebut. Waktu itu Anies sempat bertemu dengan Presiden Jokowi. Sesudah itu, Anies mengklaim bahwa Presiden Jokowi memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Formula E. Beliau memberikan dukungan karena penting sekali buat Indonesia, kata Anies pada Selasa 13 Juli 2019. Ya, kita kan mana tahu ya, apa sebenarnya yang disampaikan Anies ke Presiden Jokowi, dan apa sesungguhnya perkataan Presiden Jokowi ke Anies. Soal dukungan Presiden Jokowi ini kemudian sempat disebut kembali ketika fraksi PDIP dan PSI DPRD DKI Jakarta hendak mengajukan hak interpelasi terhadap Anies pada bulan Agustus lalu. Pola